Wow, balik lagi ke channel Cerita Margo 331 bersama gue Om But. Kita ke hari ini juga kedatangan tamu yang berbeda lagi. Siapakah dia? Siapakah dia? Kita perkenalkan Satrio Damarjati. Wih, penonton undangannya. Tadi kan saya bilang siapakah dia? Boleh perkenalkan Mas Satrio Damarjati. Ya, perkenalkan saya Satrio Damarjati, Ketua Umum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia atau Petani. Nah, tuh. Dengerin kan, ada sesuatu yang berbeda lagi di Cerita Margo 331. Biasanya musisi. Tadi kita kedatangan juga, sebelumnya kedatangan dari BUMN nih, Telkom. Nah, sekarang dari Persaudaraan Tani ya? Ya, Atau petani, mitra. Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia. Nah, atau petani. Ketumnya langsung nih kita hadirkan. Dan sudah mewadahi teman-teman mitra petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ada berapa banyak anggotanya sekarang, Mas? Wah, kalau anggota ya, kalau ditanya petani di Indonesia aja sekitar 71 juta. 71. Petani. Iya, iya, iya. Nah, cuman kalau itu jamaah. Jamaah ya. Nah, jamiahnya ya sekarang ada 34 provinsi, ada sekitar 300 sekian kabupaten kota jamiah. Tapi kalau jamaah ya namanya petani ya tetap petani banyak di Indonesia. Ya. Jadi di strukturnya tetap jamiah. Jadi di petani modelnya kayak NU. Nahdlatul Ulama itu kumpulan ulama. Ya. Ada jamaah, ada jamiah. Ada jamiah. Nah, di petani itu juga gitu, ada jamaah, ada jamiah. Yang terregister Yang terregister itu ya mungkin data detailnya saya belum ngecek lagi ya. Terakhir itu di 34 provinsi. Nah, kabupaten kotanya itu ada 300 sekian lah. 300 lebih. Juga ada kelompok petani A, ada kelompok petani B, banyak. Nah, itu di setiap kabupaten kota biasanya kan ada dibilang region lah atau dibilang chapter lah atau memang diwadahi oleh satu DPD gitu misalkan. Bentuknya seperti apa, Mas, kalau di petani ini? Kalau di tingkat provinsinya kita pakai DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Ya, Kalau untuk di kabupaten kotanya itu DPC, Dewan Pimpinan Cabang. kabupaten kota ya. Ya, kabupaten kota. Nanti di bawah DPC itu ada kelompok petani, ada gabungan kelompok petani. Nah, contoh kayak misalkan di Kabupaten Semarang ada kelompok petani Kerangbati, di Temanggung ada kelompok petani Celapar Makmur. Nah, sekarang Mas boleh perkenalkan juga petani ini, organisasi nasional ini yang mewadahi tadi mitra petani dan nelayan. Sudah berapa lama sih hadir di tengah kita di Indonesia ini? Ya, kalau bicara sejarah Persaudaraan Mitra Tani Nelayan itu Indonesia khususnya Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia berdirinya di tahun 1994. Cukup lama ya. Itu 24 September 1994. Tetapi tidak langsung Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia. Oh, ada Prosesnya. Mulai dari kelompok petani itu tahun 94, kemudian berubah lagi jadi Perhimpunan Mitra Tani Sejati. Terus berubah lagi jadi Persaudaraan Mitra Tani Indonesia. Nah, baru kemarin 2014 itu Persaudaraan Mitra Tani Indonesia. Sampai 2016 SK Kemenkumhamnya keluar dengan nama petani itu ditambah nelayan. Jadi Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia disingkatnya petani. Oh, perjalanannya dan dinamikanya sudah lama ya, dari 94 tadi ya? Ya, dari 1994. Apa aja sih programnya yang terutama yang utama nih? Program nasional Persaudaraan Mitra Tani dan Nelayan Indonesia ini. Jadi kalau secara visi Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia ini punya visi yang sejalan dengan pemerintah saat ini dengan Pak Jokowi. Kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal dan agribisnis kerakyatan. Nah, turunan dari visi tersebut ada seperti misalkan gerakan nasional
kaum muda bertani dan bangga jadi petani. Kenapa? Karena saat ini kita minim regenerasi petani. Sama seperti musisi. Ya. Musisi pun juga ada loss generasi. Ya, ada gap. Ada gap. Nah, kemudian ya yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi saat ini masalah krisis pangan. Kita juga ada misi yaitu Gerakan Nasional Lumbung Pangan Tani Mandiri. Nah, terus kemarin Pak Jokowi ke Balai Benih di Subang, kita juga punya Gerakan Nasional Lumbung Benih Tani Mandiri. Ya. Jadi sebenarnya semua program-program ini adalah dorongan ke pemerintah saat ini. Nah, balik lagi tadi ada kata-kata di highlight itu krisis. Padahal kita tahu secara sejarah Indonesia bahkan saat ini adalah gemah ripah Laujenawi. Nah, kenapa bisa ada krisis? Bisa dijelaskan nggak, Mas? Kenapa? Apakah dihitung dari indeks yang dilihat dari Menteri Perekonomian misalkan, atau dari indeks indikator apa tuh yang sehingga kita dibilang saat ini krisis pangan, Mas? Sebenarnya sih istilah krisis pangan itu tercakup masalah internasional juga. Oke. Nah, coba kalau kita di desa-desa, petani-petani itu atau masyarakat desa itu biasanya mayoritas punya lumbung. Nah, sedangkan masyarakat perkotaan itu nggak punya lumbung. Iya, mau jual kemana? Dia punyanya Indomaret, Alfamart, Superindo, Hypermart untuk belanja. Iya. Punya lumbung. Di sekitar Jakarta ini yang punya lumbung masih terakhir saya kunjungi di Bogor. Di Bogor itu ada lumbung-lumbungnya, lumbung pangan. Jadi hasil panen itu disimpan, yang kemudian berapa dijual, berapa disimpan. Buat kebutuhan masyarakat setempat Ya, petani setempat ya. kebutuhan masyarakat. Tapi sebelum masuk ke lumbung-lumbung tadi nih, apalagi ada keterkaitan dengan urban farming lagi top nih ya, petani perkotaan yang punya lahan sedikit, bahkan lahannya banyak kan tembok nih. Betul. Nah, situasi tersebut sehingga dibilang krisis juga tadi dibilang. Ya betul. Jadi ada di Dewan Pimpinan Wilayah Petani Jawa Timur, ketua DPW-nya itu tinggalnya di ruko. Nah, di atas rukonya itu dibangun kolam lele, kolam nila, ada tanaman-tanaman pangan, ada cabai, ada tomat. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara untuk urban farming, sekarang gini, Jepang itu negaranya kecil. Betul. Tapi kenapa Jepang itu berdaulat pangannya, sedangkan Indonesia yang lebih luas, bicara pangan ini sebenarnya contoh waktu sebelumnya kita bicara gizi pangan ini harus daging, ayam, terus sapi, terus kerbau, pokoknya daging. Sedangkan kita lupa, kita daerah maritim. Bicara pangan ini, ikan kan sebenarnya potensi sekali. Ikan laut ataupun ikan darat. Ya. Makanya ikan air tawar, Mas. Ya, ikan darat kalau di istilah petani itu. Oh, ikan darat. Ikan air tawar itu juga ikan darat. Istilah ya. Istilahnya. Jadi memang kalau di desa-desa juga awalnya saya bilang, oh ikan darat karena budidayanya di darat, jadi istilahnya ikan darat. Ikan darat ya. Gitu. Bukan buaya darat ya. Buaya darat kayak gitu. Nah, jadi apalagi kayak ada salah satu basis petani di Bantul misalkan. Ya. Itu mereka ternak lele. Nah, pecel-pecel Lamongan itu langsung ambil ke petani. Nah, jadi kalau di daerah perkotaan ini seharusnya di kayak contoh Depok. Seharusnya di sekeliling Depok ini itu ada lumbung-lumbung pangan. Dan lumbung mungkin selain lumbung ada koperasi yang mewadahi kali ya? Baik koperasi atau warung lah. Ya. Bahasa sederhananya warung aja lah. Jadi warung. Kita individu bisa bikin warung, di situ ada beras, ada sayur, ada telur, ada ikan. Jadi semacam itu. Nah, kembali ke masalah krisis pangan. Nah, ya itu dia tuh. Pertanyaan saya belum dijawab juga. Sebenarnya istilah krisis pangan itu di masyarakat perkotaan. Oh, lebih ke situ. Lebih ke masyarakat perkotaan. Ini juga kalau bicara dunia internasional yang saat ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina ini adalah produsen gandum juga, produsen jagung. Nah, itu yang biasa banyak nyuplai ke negara-negara Asia itu terputus karena perang ini. Nah, bagaimana melihat potensi itu? Jokowi kan kemarin ke Rusia, ini sebuah peluang. Jadi kalau saya tangkap bahasanya Presiden Jokowi itu, ya udah Pak Putin
yuk investasi di Indonesia, kita yang tanam, kita yang ngirim. Jadi gitu. Jadi karena mereka lagi fokus perang, makanya udah yuk investasi aja di Indonesia. Ini petani siap menggarap. Lahannya ada, SDM-nya ada. Nah, jadi maksudnya ke sana. Makanya isu yang saat ini adalah krisis pangan sebenarnya untuk masyarakat perkotaan. Lebih ke situ ya cenderungnya. Iya. Sekarang kayak misalnya di Depok. Di Depok berapa sih yang produksi hasil pangan? Ya. Kan gitu. Paling dari jumlah tingkat konsumsi dengan hasil produksinya nggak ada setengahnya. Jomplang. Nah, pasti jomplang. Makanya Depok ini pasti butuh Kabupaten Bogor, ya. butuh Kabupaten Bekasi, betul, Subang untuk nyangga. Nah, kenapa nggak masyarakat Depok ini mengembangkan yaitu tadi urban farming. Jadi kayak aquaponik, aquaculture, pokoknya di pasar perkotaan ini mau orang mau nyambel aja cabenya udah ada. Ya ini nyambung nih Mas ya, ngomong-ngomong tadi urban farming, terus keterkaitannya dengan era sekarang nih ya. Pertama, kita ada SDM nih, tetapi kok masih banyak tertinggal jauh nih. Terus kita terjadi krisis pangan di daerah-daerah perkotaan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa dan krisis gap tidak ada regenerasi petani muda? Padahal sarjana-sarjana kita banyak, sarjana pertanian ya, itu yang pertama. Yang kedua, teknologi sudah mumpuni, bahkan kita bisa mengcustom atau membuat sendiri alat-alat pertanian. Nah, sejauh mana yang Mas ketahui sebagai ketum petani ini, peradaban di dunia digital bahkan teknologi di pertanian tersebut? Nah, jadi gini, kalau menyangkut kebijakan, ya. Bicara soal kebijakan, saat ini mungkin Jokowinya benar suatu presiden, ya. Tapi para aparaturnya ini membuat kebijakan masih Jakarta sentris. Contohnya, dia nggak melihat potensi di Depok apa. Ya. Pokoknya orang Depok harus ikuti kebijakan Jakarta, orang Bogor juga semua harus ikuti. Padahal potensi di Depok misalkan manis belimbing, ya. Nah, tapi disuruh nanam durian, kayak gitu. Karena apa? Bibit yang disiapin durian. Besar. Contohnya kayak gitu. Nah, terus itu pertama. Terus yang kedua, selain kebijakan Jakarta sentris, ini para aparaturnya ini seperti tinggal dan kerja di Menara Gading. Oh, dari helikopter view-nya hanya dari perspektif mereka. Ya, jadi hanya dari perspektif mereka. Ya. Contoh kayak misalkan ada bantuan padi benih sama pupuk. Nah, apakah di Depok bisa tumbuh? Enggak, belum tentu juga. Ya. Misalkan di Depok lebih berprospek pada hortikultura, misalkan kayak cabai, buah dan segala macam, ya cuma ke sana. Pupuknya juga ke sana. Jadi tapi kan program nasionalnya pajale, padi, jagung, kedelai. Apakah di Depok bisa mengakses? Nah, kita lihat. Ada pemetaan dulu nggak? Ada riset dulu nggak? Sesuai kebutuhan. Harusnya gitu ya. Ya. Terus juga pada pola konsumsi juga, bukan tingkat konsumsi lagi, pola konsumsi. Apakah masyarakat Depok lebih banyak mengkonsumsi beras daripada misalkan buah? Nah, itu harus kita lihat. Jadi kita produksi itu harus melihat pola konsumsi, bukan tingkat konsumsi. Berarti ada mindset yang dirubah nih, bukan hanya di Depok ya kalau ngomong pola konsumsi, karena orang Indonesia yang dibilang tadi, kalau belum kena nasi nih, nah itu dia, belum kena karbo terutama nasi, kayaknya belum kenyang gitu, belum makan bilang loh. Padahal udah kita coba, ada salah satu contohnya, nggak makan nasi bisa hidup. Nah, nasi, iya kan? Iya. Yang penting kan polanya karbohidrat, karbohidrat, protein. Tinggal ke sana, misalkan, oh yaudah masyarakat Depok kita umbi-umbian karena ada talas Bogor, itu kan salah satu karbohidrat, itu bisa mengganti jadi beras talas Bogor, atau tepung Garut, tepung Irut. Nanti tinggal 4 sehat 5 sempurnanya apa? Oh, ikannya dari ikan air darat. Terus misalkan buahnya dari Depok sendiri, sayurnya dari Depok sendiri, kayak gitu. Nah, kalau saya tadi melihat beberapa yang saya tanya ini kayaknya menjadi sebuah tantangan dari persaudaraan mitra tani dan nelayan juga ya. Tantangan yang harus diraih, apakah bisa tercapai dalam waktu dekat, menengah atau panjang? Optimisnya gimana Mas? Kalau dari melihat tadi tantangan dan challenge tersebut.
Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus optimis ya. Ah, Kenapa kita harus optimis? ya. Kita dijajah 350 tahun lagi, kita optimis suatu Merdeka. hari kita akan merdeka. Nah, begitupun dengan persaudaraan kita Indonesia. Walaupun tahun 94 kita berdiri, sekarang kita masih pada mungkin baru program Develop gitu ya. jangka pendek dan jangka menengah, tapi suatu saat pasti kita akan mencapai ke sana. Karena apa? Saat ini suka atau tidak suka, Pak Jokowi selaku presiden saat ini sudah bicaranya tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan swasembada pangan. Terakhir swasembada Swasembada pangan. pangan. Nah, itu yang kita harapkan ya. Ya, itu sudah kita harapkan. Jadi memang kita nggak bisa langsung loncat ke swasembada. Betul. Kita nggak bisa langsung loncat ke. Jadi ya nggak mungkin dah ada anak langsung lari. Pasti kan berangkat dulu, belajar jalan segala macam. Tapi suatu saat saya yakin kita akan mencapai ke sana. Dan semua ekosistemnya dipersiapkan tadi yang kita udah bicarakan tuh ya. Dari SDM-nya, gap-gap petani-petani muda yang Betul. sarjana-sarjana tuh. Betul. Sarjana pertanian, hei, turun ke ladang, turun ke sawah, turun ke kali, turun ke laut. Jadi ada salah satu DPC. Ya. Percontohan yang baik nih, Nah, ini percontohan yang baik. Jadi best practice ya. best practice. Jadi mereka itu memang keluarga tani. Oke. Nah, keluarga tani dia punya lahan itu sekitar 1,5 hektar. Nah, itu kalau petani yang awal, Ya. saat ini kan lahan-lahan di Indonesia itu minimal 0,25 hektar. 0,25 hektar. Ya, 0,25 hektar itu petani nggak akan sejahtera. Makanya yang kita kampanyekan di luar DKI Jabodetabek itu stop alih fungsi lahan, satu. Nah, Oke. yang kedua, Advokasinya nih ya. ya advokasinya. Jadi alih fungsi lahan. Terus yang kedua, kita itu menolak lahan pertanian dijual. Oke. Jadi kalau memang diwariskan itu harus dikelola. Jangan dijual, karena kalau dijual yang tadinya lahannya 1 hektar, nah bisa cuma tinggal 300 meter, nah itu nggak akan hidup. Nah, ini agak sulit nih kayaknya nih. Nah, Kalau orang punya sertifikat, terserah gua dong. Gua Betul. mau jual kayak gua mau apa nah. Ini Betul. tantangan banget nih soalnya nih. nah disitulah peran organisasi supaya Oke. apa? Ya kayak saya contohnya, ada di lahan sekian hektar, nah itu direbutkan supaya biar dapat sertifikat dijual. Sedangkan kita berpikir dengan lahan jumlah segitu, saya bisa nyupir misalnya keluarga 1 RT, kayak gitu. Memang untung. Iya. Makanya kayak di Jepang, bagaimana yang lahan kecil, bagaimana dia memanfaatkannya benar-benar. Jadi nggak ada space yang kosong. Dan Beda. panen itu disesuaikan dengan teritorial juga Iya. ya. Nah, kalau kita mau belajar kedaulatan sama Cina, kenapa? Jumlah masyarakat penduduk Cina saat ini 1,5 Miliar ya. miliar. Ya. 1,5 miliar orang. Berarti yang dikasih makan, kalau cara makan atau pola makan orang Indonesia kan 3 kali, Ya. pagi, siang, sore. 1, miliar berarti dikali 3. 4,5 miliar mulut yang harus dikasih makan. Sedangkan orang dari Tiongkok masih bisa ekspor ke kita, Ekspor, ya. bawang, beras, apa sih? Berarti kan di sana mereka bercurah-curah hasil panennya. Betul. Itu harus kita pelajari. Jadi pola makan itu kalau kita kan di desa di luar Jawa masih ya mungkin pagi kopi atau teh sama Ya. kacang. Ya. Siang baru makan berat, malam baru mungkin makan apa. Itu sebenarnya kita nggak bicara krisis pangan lagi. Iya. Aduh, gila ya. Ternyata masih banyak tantangan nih biar swasembada pangan kita kembali lagi, dan khususnya buat masyarakat perkotaan nih ya. Yang jangan kita konsumtif, tapi bagaimana kita bikin lumbung-lumbung pangan. Bener nggak, Betul, Mas? lumbung pangan. Kasih pesan dong Mas nih. Tadi kita udah panjang lebar ngobrol, terus ada peran petani ya, persaudaraan petani, mitra petani dan nelayan Indonesia. Pesan-pesannya apa nih buat masyarakat umum dan anak muda terutama? Mungkin kalau untuk pesan dan pesan saya, anak-anak muda itu jangan pernah mau takut Turun ke turun ke ladang. ladang. Jangan pernah takut untuk mengelola bisnis pangan. Ya, Ya, karena biar bagaimanapun pangan adalah sumber masa depan, pangan dan energi. ya. Nah, jadi anak-anak muda, sarjana pertanian, di sini pertanian itu harus berani turun
ke lapangan, ke ladang, juga tidak hanya berproduksi aja tapi juga mengolah hasil sampai menjual. Iya, sampai produksi dan manajemennya ya. Ya, sampai manajemen. Nah, itulah kita bicara namanya korporasi pangan. Korporasi pangan. Nah, jadi kita harus melahirkan korporasi pangan baik individu, kelompok maupun secara korporat. Gila tuh, anak-anak muda. Karena di Depok nih, lu pada turun lapangan, turun ladang, turun ke kali, turun ke laut tuh, dengerin Pak Ketum ngomong tuh. Ya pokoknya kita kerjasama, jangan lupa gotong royongnya. Gotong royong yang pertama. Saling belajar bisa jadi kan. Sama belajar, sama bergerak. Bergerak pastinya. Kalau belajar doang, terus ya kapan ujiannya nih? Oke Mas Satrio, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa teman-teman, di like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Tepuk tangan buat petani dan nelayan Indonesia. Merdeka!